saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap bersukacita karena Tuhan akan datang. Jumpa kembali dengan saya, Pater Dion Damis SPD, dalam Renungan Harian Embun Sabda, Selasa 22 Desember 2020. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Kristus, sebuah pepatah mengatakan, ketika Anda memakan buah, ingatlah seseorang yang telah menanam pohonnya. Ungkapan ini menggarisbawahi pentingnya mengucapkan syukur. Syukur atau kemampuan mengucapkan syukur dalam situasi apapun merupakan tanda hati yang diliputi oleh sukacita dan kegembiraan. Kemarin kita merefleksikan alasan spiritual untuk bersukacita dalam menyambut dan merayakan kelahiran Juru Selamat kita. Hari ini kita diajak untuk menyampaikan syukur atas sukacita yang kita alami, dan tanda syukur itu diungkapkan lewat memuji Tuhan dan juga membagikan sukacita itu kepada sesama. Dua wanita dalam bacaan hari ini memberi kita contoh bagaimana mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Hana, ibu dari Nabi Samuel, telah lama berdoa di bait Allah meminta Tuhan untuk memberinya seorang putra. Tuhan menjawab doanya. Karena itu dia pergi ke bait Allah dan mempersembahkan putra satu-satunya kepada Tuhan. Bunda Maria mengungkapkan kegembiraannya melalui madah indah yang kita kenal sebagai Magnificat. Itu adalah tanggapan Maria atas salam yang dia terima dari sepupunya Elizabeth yang menyebutnya sebagai Ibu Tuhanku. Magnificat Maria ini mengungkapkan kebesaran Tuhan dalam segala hal. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Maria tidak merasa diri lebih baik atau lebih suci dari siapapun, melainkan dia menyadari bahwa Tuhan telah memilih dia untuk menjadi ibu dari Mesias, bukan berkat kesuciannya, tetapi lebih pada pilihan rahmat Tuhan untuk menggunakan dirinya sebagai alat Tuhan. Bunda Maria melihat rahmat dan berkat Tuhan tidak hanya untuk keuntungan dan kesenangan dirinya. Itu juga merupakan berkat Tuhan untuk orang-orang pilihannya, berkat bagi mereka yang takut akan Tuhan dari generasi ke generasi. Jadi kemudian Bunda Maria memuji Tuhan atas kesetiaan pada janji dan rencananya, terutama perjanjiannya dengan Abraham dan keturunannya. Dia memuji Tuhan karena banyak hal besar yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam sejarah bangsa Israel, yang sedang dilakukan Tuhan dan juga yang akan dilakukan Tuhan pada masa depan. Dengan kelahiran Yesus Sang Mesias, maka rencana Tuhan itu akhirnya terwujud sepenuhnya. Maria bersukacita karena melalui putranya, Tuhan akan membawa keadilan dan kebebasan ke dunia, terutama bagi yang rendah dan yang lapar. Saudara-saudari, jika kita jujur dan rendah hati seperti Hana dan Bunda Maria, kita akan mengakui daftar panjang hal-hal baik yang telah kita terima dari Tuhan atau yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Maka inilah saatnya bagi kita untuk mengingat kembali bentuk-bentuk berkat yang kita terima dari Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu berhenti sejenak dan bertanya,
Berkat khusus apa yang Anda terima dari Tuhan selama tahun ini? Bagaimana Anda mengungkapkan rasa syukur atas berkat-berkat itu? Kita tidak diminta untuk mengungkapkan rasa syukur kita seperti yang dilakukan Hana, yaitu dengan mengorbankan salah satu anak kita untuk Tuhan. Meskipun kita harus siap jika memang Tuhan menghendaki demikian. Tuhan juga tidak menuntut kita untuk membuat madah yang indah seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Doa pribadi kita atau kesiapan kita untuk menghadiri perayaan Ekaristi atau kegiatan-kegiatan rohani adalah salah satu bentuk syukur dan terima kasih kita atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sikap Hana dan Maria juga mengingatkan kita bahwa berkat dan pemberian Tuhan tidak hanya untuk kesenangan kita sendiri. Jadi, cara lain untuk mengungkapkan rasa syukur kita adalah dengan memastikan bahwa berkat Tuhan juga dialami oleh sesama kita, khususnya orang-orang yang miskin, yang lemah, yang terpinggirkan, terbuang, dan yang berdosa. Realisasi dari apa yang Maria nyanyikan hanya akan terjadi ketika kita semua bekerja sama dengan Tuhan Yesus untuk mewujudkannya. Maka marilah kita bersukacita hari ini saat mempersiapkan diri kita untuk merayakan kelahiran Yesus. Marilah kita memohon bantuan Bunda Maria agar kita juga mampu mengucapkan syukur kepada Tuhan seperti cara yang Dia lakukan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.